min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang syukur kepada Allah pagi ini atas izinnya dalam keadaan sehat kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia untuk bisa menghabiskan waktu pagi kita di Ramadan ini di taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu, majelis kecintaan Rasulullah, yang mana orang-orang yang berada di dalamnya itu mendapatkan garansi atau jaminan kemudahan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, maka bersyukurlah ketika kita dipilih oleh Allah. Baiklah, kok bahasanya dipilih Allah sih? Iya, karena siapapun yang hadir di majelis ilmu itu bukan karena hebat atau pinternya dia memanage waktu. Enggak. Siapapun yang bisa hadir di majelis ilmu itu karena mereka dipilih oleh Allah. Jadi bukan karena hebatnya kita memanage waktu. Ya, dalilnya apa dalilnya? Dalilnya surat Yunus surat 10 ayat 25 ketika Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Surat 10 surat Yunus ayat 25 di atas, yang artinya dan Allah menyeru manusia ke Darussalam. Yang namanya manusia kan termasuk orang Lajur, masih manusia tuh. Lajur Bogor masuk kan? Masuk. Orang Cipayung masuk. Orang Ciracas masuk. Bangurung masuk. Pokoknya yang namanya manusia semuanya diajak ke surga sama Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u itu dari kata da'a, Bapak Ibu sekalian. Ini ada. Silakan lihat ke slide. Wallahu yad'u. Yad'u itu dari kata da'a. Da'a itu artinya mengajak atau menyeru. Jelas ya? Orang yang suka mengajak disebutnya da'i kalau dia laki-laki, dan da'iyah kalau dia perempuan. Nah, wallahu yad'u, Allah ngajak nih, Allah menyeru. Menyeru siapa? Semua manusia ke Darussalam dalam kurung surga. Jadi semua manusia itu diajak ke surga nggak sama Allah? Iya. Lanjutkan ayatnya. Wa yahdi, dan dia memberi hidayah, dia memberi huda atau petunjuk, mayyasya, hanya kepada yang dia kehendaki saja. Jadi semuanya diajak ke surga, tapi nggak semua diserlok surganya di mana sama Allah. Yang dapat serlokannya siapa? Yang dapat serlokannya hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Dan serlokan jalan menuju surga itu ada di majelis ilmu. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa siapapun yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dikehendaki atau yang dipilih oleh Allah. Jelas tahu itu? Jelas ya? Berarti ini orang-orang pilihan bukan yang ada di hadapan saya. Insya Allah memang pilihan semua nih. Satu, itu dalil ayatnya. Sekarang mana dalil hadisnya? Dalil hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, Allah bikin dia ngerti masalah agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang apa tadi? Yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya. Jadi kalau Allah pengen Pak Didi jadi suami yang baik, Pak Wahyudi jadi suami yang soleh, Bu Evi jadi istri yang soleha, maka Allah bikin Pak Didi, Pak Wahyudi dan Bu Evi jadi orang-orang yang ngerti masalah agama, yang faqih terhadap masalah agama. Hadisnya bunyinya
faqihu fiddin. Faqih itu bukan hanya mengerti, ya. Faqih itu kita ngerti, kemudian Allah tolong kita untuk bisa mengamalkan ilmunya, dan mengamalkannya bukan sesekali, tapi setiap kali kita bisa amalkan sampai kita mati, sehingga ilmu itu menjadi karakter buat kita. Itu yang disebut faqih atau faqih terhadap din tadi. Jadi kalau Ibu Dewi kalau Allah ingin Ibu Dewi jadi orang yang baik, maka Allah akan gampangin Bu Dewi itu hadir di majelis itu, dibikin faqih sama Allah. Nah, dari dua dalil tadi, dari berupa ayat dan hadis, kita jadi paham bahwa siapapun yang bisa hadir di majelis ilmu itu bukan karena hebatnya dia mengatur waktu, memanage waktu, tapi apa? Allah yang pilih dia, Allah yang pilih kita. Jelas nggak sampai sini? Saya kasih contoh sederhana dan real. Ya, saya isi kajian di perumahan Puspita Loka di SDWB. Puspita Loka. Kalau saya ngaji, kalau kita bikin kajian di rumah Pak Wahyudi, itu tadinya. Kira-kira Pak Wahyudinya pasti ada nggak di rumah? Ada lah, orang di rumah dia. Gitu. Saya diundang ngaji, isi kajian di Puspita Loka. Sampai di rumahnya Pak Wahyudi, tuan rumahnya izin. Pak Ustadz, maaf, saya mendadak harus nemenin suami ke Bandung. Berangkat tuan rumahnya. Kita ngaji di rumahnya, tuan rumahnya nggak ada di rumahnya. Kalau Allah nggak pilih kita, Allah punya ribuan cara membuat kita nggak bisa hadir di majelis ilmu, meskipun kajian di rumah kita sendiri. Iya nggak? Iya. Jadi ini orang pilihan Allah semuanya. Nah, karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang pilihan Allah, maka dalam dunia ilmu kita nggak boleh mensyaratkan kajian minimal sekian orang ya. Kalau kurang dari 20, gue nggak mau datang. Nggak boleh tuh. Khususnya mental psikomateri. Seorang pemateri itu nggak boleh memberikan syarat kajian akan kita langsungkan kalau pesertanya minimal 25 orang. Di bawah itu gue nggak mau datang. Oh itu nggak boleh. Kenapa? Karena meskipun yang hadir hanya 2 orang, maka 2 orang itulah pilihan Allah. Masa Allah pilih kita cancel? Ya nggak Pak? Pak Didi, saya pernah isi kajian di Tangerang Pak Didi. Saya tinggal di Tanjung, Bogor, Ciawi, naik motor sampai ke Perumnas Tangerang. Berdua, saya dengan Ustaz Hamdani. Sampai di lokasi, tuan rumahnya keluar, Pak Ika, maaf, halangan semua, istrinya halangan, anaknya halangan, mantunya halangan. Jadi Pak, paling yang ngaji cuma 1 orang Pak. Cuma saya sendiri, itu pun separuh gitu. Maksudnya dia kena serangan stroke kali ini, di kursi roda jadi mati sebelah. Kebayang nggak? Ustadznya 2, jamaahnya setengah. Jadi yang tadi cuma saya Pak, saya juga cuma separuh nih. Tadinya dia sehat, jadi kita ngaji gitu kan. Tadinya dia sehat, ternyata dia kena serangan stroke dan mati setengah. Pakai kursi roda, jadi gimana Pak Indra? Ngaji Pak, kita ngaji. Bapaknya orang yang waktu hari walaupun cuma separuh. Tuh, itu mental. Ya, karena yang ada itu orang pilihan Allah. Jadi jangan gara-gara yang ada sedikit terus kita cancel ya, kita reschedule, jangan. Jelas ya? Oke. Nah, menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Wajibnya berapa kali seminggu? Wajibnya sebulan berapa kali? Pak Wahyudi, kalau menuntut ilmu itu wajib, sebulan berapa kali wajibnya Pak Wahyudi? Minimal 4 kali. Minimal 4 kali tuh. Tadi ini 5 kali pokoknya Pak Wahyudi. Wali, menuntut ilmu hukumnya wajib. Pertanyaannya, wajibnya berapa kali sebulan? Banyak. Ayo, Wahyudi, nggak terbatas. Bu Bibi, tidak terbatas. Oke, kita buka wawasan kita ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Sholat fardu 5 waktu wajib nggak? Wajib. Sholat subuh jam berapa? 40. 40 sekarang
Bisa nggak kita kerjainnya siang jam setengah 11 gitu? Wah, saya kalau 4.40 nggak bisa, saya banyak kerjaan. Saya subuh jam setengah 11 aja bisa nggak Pak? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Oke, berarti subuh ada waktunya nggak? Definitif jelas waktunya jam sekian. Subuh ada waktunya nggak? Asar, maghrib, isya semua ada waktunya. Yang wajib itu waktunya jelas. Betul kan? Puasa Senin Kamis wajib atau sunnah? Sunnah. Bisa kita lakukan kapan saja, Senin dan Kamis. Tapi kalau puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Kapan kita melakukannya? Hanya di Ramadan. Di Ramadan kita lagi sakit. Kita sehatnya di bulan Rajab. Pak, saya mau puasa Ramadan 3 jam aja boleh nggak? Lagi sehat saya nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti apa? Puasa wajib waktunya jelas. Sholat wajib waktunya jelas. Haji wajib bagi yang sudah mampu, boleh nggak dilakukan kapan-kapan aja? Nggak boleh, ada waktunya. Kan gitu. Berarti logikanya sesuatu yang wajib itu, sesuatu yang diwajibkan waktunya harus jelas. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib, maka waktunya harus jelas. Kapan waktunya? Kalau Al-Ikhlas sudah menjadwalkan Kamis kajian atau Senin silakan. Senin kita kajian ya tanggal 23 jam setengah 10. Maka hari Senin tanggal 23 Februari 2026 jam setengah 10 menjadi wajib hukumnya bagi kita untuk belajar. Gitu. Jelas kan? Wajib. Kenapa wajib? Karena waktunya udah ditentuin. Jadi sebulan berapa kali? Tergantung. Kalau Al-Ikhlas bikin jadwal sebulan 4 kali kajian, maka 4-4-nya itu hukumnya wajib bagi kita. Kalau sebulan sekali ada nggak masjid yang kajian sebulan sekali? Ada. Maka sebulan sekali itu jadi wajib hukumnya buat kita. Jelas nggak? Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa kalau udah dijadwalin, meskipun yang hadir cuma setengah orang jalan, karena hukumnya wajib. Jelas ya? Sip. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Kemarin Bu WA saya Pak Indra, judul udah ada belum nih buat hari Senin? Saya langsung jawab udah Bu, 3 cahaya. Bu saya minta maaf Pak banget. Waktu WA saya ini saya lagi WA juga sama yang lain termasuk Premier Estate, Masjid Silaturahmi Premier Estate lagi kita kokan juga. Jadi waktu WA bayangan saya terus salah gitu loh. Jadi saya kasih judul 3 cahaya. Padahal di sini ini Takhir Ramadan yang ke-3 kan ya? Betul kan? Ibu yang ikut Takhir Ramadan 1, 2 siapa ya? Yang ikut 1 dan 2. Betul ya? Berarti sekarang Takhir Ramadan 3. Jadi dengan segala kerendahan hati dan mohon maaf pakai banget judulnya kita ganti ya. Gimana dia? Yang tadinya 3 cahaya kita ganti jadi Takhir Ramadan bagian ke-3 gitu. Setuju ya? Mohon maaf Baby. Mohon maaf. Baik. Oke. Lanjut. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Untuk itu, mari sama-sama kita awali silaturahmi kita pagi ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan jika pagi ini ada di antara keluarga kita, guru-guru kita dan sahabat kita yang mungkin sedang sakit, semoga Allah tolong mereka dan keluarga yang merawatnya untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan sakit ini. Semoga sakit ini benar-benar menjadi sarana pengukur dosa sekaligus pengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya agar pada saat sehat nanti mereka sehat dan berlimpah pahala buah dari keriduan hatinya saat ini. Bagi yang masih di jalan, semoga Allah lindungi, Allah selamatkan dan bahagiakan perjalanannya. Yang punya urusan hutang kepada pihak lain, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa perlu membuka pintu-pintu hutang yang baru. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru dan sahabat kita yang
dimudahkan bisa sampai ke tanah sucinya Allah. Bisa melaksanakan ibadah haji, umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Dan terakhir, untuk semua saudara muslim kita di Palestina, di Sudan, di Syria, di India, di Aceh, Riau, Tapanuli, dan daerah manapun yang terdampak bencana saat ini, semoga Allah memberikan mereka hati yang lapang, hati yang ridho atas takdirnya, mendatangkan pertolongan yang dekat dan kemenangan yang besar, dan Allah ganti setiap perjuangan dan penderitaan mereka dengan surganya. Al-Hadzini Taufiq kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, tadi di awal kajian ada hal yang menarik begitu. Oh, sekarang pakai label, gitu, pakai nama ya. Ada beberapa yang nanya gitu. Kita sedang berusaha memperbaiki sedikit gitu ya. Adab kita, akidah kita, khususnya dalam dunia ilmu seperti ini. Kenapa ya kok pakai nama sih? Wali, hati. Oh, anonim dulu kali namanya. Wiwin. Coba deh. Ada nggak yang hari ini sebenarnya belum kenal dengan orang di sebelahnya? Ada kan? Nah, dengan adanya nama itu akhirnya jadi kenal nggak? Jadi kenal. Kita lihat ayatnya ya. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Ada berlaku Islam. Langsung saja kita baca artinya. Wahai manusia, wahai jamaah al-ikhlas Cipayung, gitu. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang Bandung, orang Bogor, orang Jawa. Apa tujuan Allah menciptakan kita dengan asal yang berbeda-beda? Apa tahu? Lita'arofu, agar kamu saling taat, saling berkenalan. Kalau saling itu berarti bukan saya Indra, selesai enggak? Kalau saya bilang saya Indra, kalau ini bilang saya Pak Widi Bang Indra. Jadi saling kenal. Jelas nggak? Jadi kenalan itu perintah Allah bukan? Perintah. Berarti kalau kita tambah kenalan, tambah kenal satu orang, dapat pahala ya? Iya. Jadi pakai nama ini ada dalilnya gitu. Kenapa pakai nama? Supaya saling kenal. Nambah satu orang yang ibu kenal hari ini, ibu nambah satu pahala. Ini bulan Ramadan, dilipat gandain pahala sama Allah. Saya jadi kenal Pak Wahyudi, saya jadi kenal Pak Didi sekarang. Kalau istrinya lagi ada Pak, kemudian dari Koyudia. Nah, ya nggak Bu? Sekarang silakan ibu-ibu kenalan dengan teman kiri kanannya, tanya namanya, tinggal di mana, serius sikat aja. Kalau belum kenal ya, kalau belum kenal ya pernah kenal. Yang baru kenal nih, kenalan gitu. Pak Didi udah kenal ya kalau ini. Oh, udah ngobrol di belakang. Pahala kenalan. Iya kan? Iya silakan Bu, serius. Kenalan sebentar aja, setengah menit aja. Jangan kelamaan ya, setengah menit jangan ngobrol. Sebenarnya orang ngobrol gue yang ini. Singkat aja singkat. Ya, cukup. Bu Oli, jadi kenal Bu Oli. Siapa silakan itu? Bu Wiwin, tinggalnya di mana? Oh, Cibubur. Kalau Bu Ati tinggal di mana? Cilangkap. Bu Ati udah kenal dengan Bu Oli sebelumnya? Oh, teman ngaji. Siapapun yang dapat kenalan baru dapat pahala kenalan dari Allah. Gitu. Satu. Yang kedua, kita beresin dikit-dikit Ibu ya. Yang kedua, bulan kemarin waktu lagi ngaji Bu Evi, pas Bu Evi nggak ada bulan kemarin ya, kita lagi ngaji. Pak Wahyudi tahu tuh kenceleng lewat Pak Wahyudi. Kenceleng tahu kan? Inder aja gitu. Jadi ada ngaji itu sudah masukin
tidak lagi masukin, tidak lagi. Turun ayat. Gara-gara kenceng lewat lagi kajian, turun ayat tuh. Surat 58 ayat 12. Kemarin disampaikan tuh. Ya, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul dulu sahabat tuh kalau ada keperluan, ya Rasulullah, bisa nggak kita ketemu nanti malam? Ada yang mau diobrolin nih, ketemu nanti malam, nggak ada Isa, berarti waktunya jelas kan? Jadi sahabat itu kalau mau ketemu sama Rasul, membicarakan sesuatu yang khusus, maksudnya khusus tuh waktunya jelas gitu Pak. Hari ini jam sekian gitu. Apa kata Allah? Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah untuk orang miskin. Kapan? Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah untuk orang miskin. Kapan? Sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih, kata Allah. Ini kajian hari ini, hari Senin tanggal 23 Februari 2026, 9.30. Jelas nggak waktunya? Termasuk ke pembicaraan khusus. Maka bersedekah. Kapan sedekahnya, Bu? Iya, jangan lagi ngaji, jangan lagi kajian, kencengnya muter. Jangan. Makanya Bu Evi siap di depan, Bu Evi ya sekarang ya. Sekarang imamnya di depan ya, gitu. Jelas kan? Oh, nggak biasa Pak, kita biasanya begitu. Jangan dibiasain Pak, ya nggak bener gitu. Kita biasakan yang sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Jelas Ibu? Jelas. Berarti kalau sholat Jumat kencang lewat gimana tuh Pak Didi? Aku boleh saja. Iya, biasanya kalau sholat Jumat tuh Kalau pas khutbah, lagi khutbah Bu Evi. Oh di sini nggak ya? Nah, ini bagus nih. Biasanya lagi khutbah tuh lewat ya. Romo kalau lewat gitu, itu nggak sesuai dengan ini. Tapi bukan tugas Ibu nanti nyala-nyalain masjid di rumah ya. Ini salah jangan, bukan gitu. Kita perbaiki sedikit yang sudah tahu kita ubah. Jelas ya? Jadi kencengnya pindah ke depan dan lakukan itu sebaiknya kapan? Sebelum. Jadi begitu datang sedekah, dapat orang miskin sedekah. Itu lebih bersih kata Allah dan lebih baik bagimu. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, ya benar-benar gak bawa duit kita. Kalau gue bisa pakai kris kok di sini. Gak bawa duit, gak bawa HP dan sebagainya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gak ada masalah, ngaji aja udah gitu. Jelas? Sip. Dan itu aja yang perlu diterusin dikit. Ya. Sekarang kita masuk ke tarhib Ramadan yang ketiga. Tarhib Ramadan, nah jadi sempat saya ganti WP, jadi 3 cahaya dan di bawahnya ada tulisan tarhib Ramadan 3 gitu. Ya, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan ketika Allah wajibkan kita masuk ke training Ramadan selama 1 bulan, kurang lebih 30 hari, ada goalsnya nggak? Ada nggak tujuannya Allah mewajibkan kita Ramadan? Ada ya? Apa ini goalsnya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum. Kita diwajibkan berpuasa seperti Allah wajibkan orang-orang dulu juga berpuasa. Tujuannya cuma satu kok. La'allakum tattaqun, agar kamu beres dari Ramadan pada jadi orang takwa tuh gitu. Jadi kalau Pak Didi selesai Ramadan ada gelarnya di belakang, Didi Al-Muttaqin. Ati Al-Muttaqin, Wiwin Al-Muttaqin, Eti Al-Muttaqin, Dewi Al-Muttaqin gitu. Supaya kita keluar jadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita ketemu Ramadan? Seumur kita kan ya? Anggap kita mulai puasa umur 6 tahun deh. Misalnya kita mulai puasa umur 6 tahun semua nih. Berarti Pak Wadi udah berapa kali ketemu Ramadan? 60. Berapa? 60. 60.
pertama kali ketemu Ramadan tahun ini? Ya kali aja malam. Iya kan, saya baru masuk Islam kemarin Pak. Ini Ramadan pertama saya, ada nggak? Ya, oke. Kalau nggak ada, berarti semuanya udah sering ketemu Ramadan kan? Lebih nggak dari 10 kali kira-kira? Lebih. Oke, lebih. Kalau lebih dari 10 kali, logikanya apa nih? Berarti orang-orang yang ada di hadapan saya adalah pakar-pakarnya Ramadan. Iyalah, 10 kali itu udah nggak main-main gue. Ini 50 kali, 60 kali. Ini pakar Ramadan semua nih. Bayangin Bu, saya pengen bicara tentang Ramadan di hadapan pakar-pakarnya Ramadan. Itu nggak enak banget rasanya. Kayak saya disuruh ngomong jantung di hadapan dokter spesialis jantung. Kira-kira gimana perasaan Ibu? Ibu disuruh jadi pembicara. Ayo Bu, bicara tentang jantung. Pesertanya spesialis jantung. Kira-kira perasaan Ibu sebagai pembicara gimana kira-kira? Benar kan? Itu perasaan yang saya rasain saat ini. Iya lah, ini pakar-pakar semua. 60, 50, 40, 30. Kan tahu dia. Oke, kita udah lebih dari 10 kali mengeluarkan pertanyaan besarnya. Apakah kita sudah keluar jadi orang yang bertakwa? Itu pertanyaan besarnya. Kira-kira udah atau belum? Insya Allah belum. Dari mana taunya? Oh, masih belajar. Udah takwa belum? Dari mana Ibu tahu belum takwa? Masih banyak orang yang Bu Gena. Insya Allah akan dijawabkan. Pertanyaannya gampang kan? Pertanyaannya gampang banget. Udah takwa apa belum? Bu Evi? Jawabannya gampang. Udah atau belum? Kan gitu. Tapi menjawab udah apa belumnya itu jadi susah. Kalau kita nggak tahu apa sih kriteria orang takwa itu, betul kan? Iya. Susah jawabnya karena kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu nih, tahu gimana sih? Gue jadi bingung nih. Gue takwa atau belum nih? Karena kita belum tahu takwa itu kayak apa. Contoh sederhana deh. Apakah Bu Evi termasuk ibu yang cantik di Al-Ikhlas? Kalau kita masuk ke sini ternyata di depan ada tulisan itu Pak Evi. Wanita cantik versi Al-Ikhlas adalah wanita yang huruf depan namanya adalah huruf E. Nah, jelas ya? Kalau saya tanya berarti Bu Evi cantik nggak? Tegas jawabannya. Cantik. Kenapa? Jelas kriterianya. Kalau Bu Evi cantik berarti Bu Wali cantik nggak? Enggak, kan? Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Sama. Pertanyaan tadi, apakah kita sudah jadi orang bertakwa setelah 10 kali, 20 kali, 50 kali ikut Ramadan? Jawabannya, ya tinggal jawab aja sudah atau belum. Tapi kita hanya bisa menjawab itu sudah atau belum ketika kita sudah paham apa kriteria orang yang bertakwa. Setuju kan? Setuju ya? Oke. Kalau setuju, ciri-ciri orang bertakwa itu Allah sebutkan di surat Ali Imran di ayat 133 sampai ke 134 dan 135 sebetulnya. Tapi kita ambil dua aja. Oke, kita lihat ayat yang pertama. Wasari'u ila maghfiratin. Lihat dulu ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih kriteria orang yang bertakwa, di antaranya dijelaskan Allah di surat ini nih. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Lihat. Wasari'u dan bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah mencari ampunan dari Rabbmu. Jadi orang bertakwa itu ciri yang pertama, dia itu cepat banget beristighfar kepada Allah. Setiap kali dia sadar baru saja melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Wasari'u, bersegera beristighfar. Jadi begitu dia sadar, ya Allah ini salah nih, astagfirullahaladzim ya Allah, gitu, langsung nyesel gitu, langsung istighfar. Jelas ya? Lanjut. Wajannatin, dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit plus bumi. Berarti luas banget kan surga? Luas
segede gini aja nampung berapa puluh orang nih, apalagi surga tuh. Langit plus bumi. Uiddat lil muttaqin. Itu surga seluas itu di prepare, di set up oleh Allah khusus buat siapa? Orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu outputnya Ramadan bukan? Iya kan Allah bilang la'allakum tattaqun. Oh, jadi kita disuruh masuk bulan Ramadan, diwajibin puasa supaya masuk surga, kata Allah gitu. Karena orang bertakwa kan output dari Ramadan, betul kan? Nah, baiklah, ini nggak ada ciri-cirinya nih. Mana ciri-ciri orang takwanya? Di ayat berikutnya, ayat 134-nya. Nah, ini ada 3 warna, ada warna kuning. Bisa gede, itu dia. Ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang biru. Saya gede dulu ya. Ciri orang bertakwa yang kedua, yang pertama tadi apa? Segera beristighfar ketika sadar baru berbuat dosa atau maksiat. Segera. Yang kedua, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu orang yang berinfak, yang mau membagikan hartanya, berbagi, sharing. Kapan? Kapan tuh? Lapang atau sempit, atau lapang maupun sempit? Beda ya? Lapang atau sempit dengan lapang maupun sempit beda kan? Beda. Kalau lapang maupun sempit berarti mau lagi tanggung bulan kek, mau baru gajian kek, dia tetap berbagi. Jelas sampai sini? Jelas. Itu ciri orang bertakwa yang kedua. Dia suka berbagi kali ini. Mau lapang kek, mau sempit dia berbagi. Pernah kan ada orang datang minta sumbangan ke rumah kita. Begitu orangnya datang kita bilang, apa datang tanggal segini, kita baru besok gajian. Balik deh besok, balik lagi ya. Pernah nggak mengalami begitu? Pernah. Serius nih, ada orang yang sumbangan kita suruh pulang. Minggu depan balik deh. Minggu depan kita baru gajian gitu. Pernah? Oh jarang. Jarang tuh ada apa gitu. Tapi pernah ada yang pernah mengalami begitu? Pernah? Oke. Kalau kita bilang pernah, misalnya pernah nih, atau saya pernah tuh Pak. Kebetulan yang minta sumbangan teman sendiri, jadi enak yang pulang gitu. Lo pernah balik minggu depan, kita gajian tanggal 25 atau tanggal 24. Kan lagi, lo kan lagi begitu-begitunya tuh 24. Pulang dari minta sumbangan. Pertanyaannya, waktu kita bilang, wah pulang deh besok balik lagi, misalnya gajiannya besok. Berarti pada hari itu kita jadi nggak berbagi sama dia? Enggak. Waktu kita bilang, gue lagi tanggung bulan nih, pulang deh besok aja balik lagi. Sebetulnya kalau kita mau maksain berbagi saat itu bisa nggak sih sebetulnya? Bisa. Cuma apa? Cuma dikit. Ya nggak sih? Iya orang dibutuhin 100 juta, masa kita cuma 2.000 Pak? Kan nggak enak. Kan gitu. Pelecehan pada kali ini. Lihat, Allah lihat Allah. Ciri yang kedua, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Allah bicara angka nggak di ayat ini? Nggak, sama sekali kan? Allah sama sekali nggak bicara nominal. Yang Allah bicarakan adalah situasi dan kondisinya. Mau lapang ataupun sempit. Artinya apa sih? Pelajarannya kata para ulama. Allah ngerti kok kali ini. Kalau orang habis gajian, orang habis terima duit, kalau datang orang minta sumbangan, kira-kira ngasihnya dikit apa banyak? Banyak. Oke lapang. Tapi kalau besok baru gajian, itu orang datangnya hari ini minta sumbangan. Kalaupun kita kasih mungkin dikit. Buat Allah nggak masalah. Buat Allah bukan tentang berapa kita nyumbang, tapi orang bertakwa selalu punya spirit, selalu punya semangat untuk berbagi. Jadi itu bukan tentang berapa nominalnya, tapi tentang semangat berbagi. Itulah orang yang bertakwa. Dan mulai hari ini, ya mulai hari ini belajar deh jadi orang bertakwa di poin
gitu ya. Kan mendingan minggu depan masuk 100 juta kita kasih cuma 2.000. Apakah kita masih hidup minggu depan? Kan itu pertanyaan. Perasaan gak enak kan? Kenapa? Ada perasaan gak enak? Iya di kita gitu ya. Nah seru deh. Kan nggak enak Pak kalau masih cuma sedikit. Ya. Sedikit itu kan siapa sih? Karena kita bagi Allah ya. Fa'mayyaman mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, kita akan lihat balasannya di sisi Allah. Jadi Allah tak pernah ngecilin kita yang suka ngecilin pemberian kita atau pemberian orang. Masih cuma 2.000 nggak mahal bro. Bisa jadi ketika dia ngasih 2.000, uang di dompetnya tinggal 3.000-nya. Betul kan? Iya. Makanya jadi ada solihin kata Rasulullah, 1 dinar itu bisa mengalahkan 100.000 dinar. Ayo, pilihan mana pahalanya? Nyumbang 1 juta atau nyumbang 1.000? Nah, jadi pilihan mana kira-kira? Ya tergantung ini keikhlasannya. Nah, tergantung keikhlasan kan? Kalau yang nyumbang 1 juta duitnya 1 M, sementara yang nyumbang 1.000 duitnya cuma 2.000 perak. Berarti yang 1.000 itu 50% nggak ada harganya. Iya, kira-kira berat nggak ada yang ngeluarin 1.000 perak? Berat lah. Tapi yang nyumbang 1 juta duitnya 1 M. Kecil nggak berasa apa kan? Itu 1.000 bisa ngalahin 1 juta. Dalilnya apa? Dalilnya surat Ali Imran ayat 92. Silahkan dibuka Qurannya, surat 3 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. WFI boleh baca arti WFI. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sertakan itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Iya. Kamu nggak akan sampai kepada satu kebajikan. Coba lihat terjemahan masing-masing. Ada nggak yang terjemahan begini? Kamu tidak akan sampai kepada satu kebajikan dalam kurung yang sempurna. Ada nggak yang terjemahan begini? Ada? Ada. Bapak gitu. Coba Pak ini. Apa? Punten Pak. Iya. Kalau Pak cepat. Kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagai harta yang kamu cintai. Makasih Pak. Jadi kalau terjemahan versi Madinah ada tambahan yang sempurna. Kan kalau kita beramal soleh ada pahalanya kan ya? Ada yang 10 kali kebaikan, ada 100 kebaikan sampai tidak terhingga kata Rasulullah gitu. Nah, kalau nilai sempurna di rapot waktu kita sekolah SD dulu kan ada rapot tuh angka 10 istimewa 9 gitu ya. Kalau sempurna itu berarti nilai berapa tuh? Kalau A plus kuliah kali ya. SD nih 100 gitu. Jadi infak kita, apa yang kita nafkahkan di jalan Allah, mau infak atau sedekah itu nggak akan sampai kepada nilai sempurna. Nilainya nggak akan 100 di sisi Allah tuh. Sampai kapan? Hatta sampai tunfiqu, kamu menafkahkan mimma, sebagian saja dari hartamu, tuhibbun, tapi sebagiannya yang kamu cintai. Sebagiannya yang kamu cintai baru sempurna. Yang dicintai itu berapa sih? Berapa yang dicintai? Ya beda-beda tiap kita. Kalau kita sholat Jumat nih Pak, di dompet kita ada 3 lembar. Ada yang warna abu-abu, ada yang warna biru, atau merah. Bayangin ya, abu-abu, biru, merah. Yang paling Bapak demen yang warna apa? Jangan sosoleh, jangan sosoleh. Yang paling kita demen yang warna apa? Kalau Bapak ada 3 nih, abu-abu, biru, merah. Ibu yang paling demen warna apa? Oh, merah sepakat. Udah ijma dari bawah, nggak ada perbedaan pendapat kan?
biasa kita pakai yang abu-abu masukin, jujur nih, yang kita demen warna apa tadi? Merah. Kalau kita masukin yang abu-abu, berarti yang kita masukin yang kita cintai atau bukan? Bukan. Kalau bukan yang kita cintai, berarti nilainya 100 kan di sisi Allah? Enggak. Gitu. Jadi kalau pengen dapat nilai terbaik di sisi Allah, sedekahkan sebagian hartamu. Gak boleh semua, sebagian. Hikmah kata Allah. Tapi itu pun yang kamu cintai. Yang dicintai itu yang berapa Pak Indra? Yang kalau ibu keluarin, kalau ibu sedekahin, itu rasanya nyer-nyeran di sini. Tuh. Oh, sayang banget nih. Gitu. Ada perasaan nyer-nyeran. Kalau yang dicemplungin 2.000 nyer-nyeran atau biasa aja? Jujur. Ya, aduh, nggak ada perasaan apa-apa gitu. 2.000 biasa aja. Coba cemplungin yang 50.000 yang warna biru, mulai gerbet-gerbet nggak di sini? Gerbet-gerbet. Kalau yang merah, nyer-nyeran itu. Sampai besok masih berasa kue ini. Oke. Nah, kalau yang kita masukin itu membuat hati kita rasanya nyer-nyeran, itu bukti bahwa apa yang kita sedekahkan adalah sebagian dari harta yang kita cintai. Itu kalau kehilangan sesuatu yang kita cintai itu rasanya berat di sini. Tapi kalau kehilangan sesuatu yang kita nggak suka, yang kita nggak cinta, itu nggak ada rasa apa-apa. Ya betul mengganggu keikhlasan. Kenapa? Tidak mengganggu keikhlasan itu. Seru nih. Apakah itu tidak mengganggu keikhlasan gitu ya? Kan rasanya berat di sini kan? Iya nggak sih? Buka surat At-Taubah, surat 9 ayat 41 bawah ini. Ayat 41. Siapa membaca? Silakan yang membaca gantian. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, Ya. dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makasih kembali. Perhatikan Bapak Ibu. Infiru. Kata perintah. Infiru. Berangkatlah kamu. Hifafan wasikola. Baik dengan merasa ringan maupun dengan rasa berat. Siapa yang memerintahkan ini? Allah. Allah memerintahkan kita untuk berangkat. Infiru, hifafan wasikola. Terserah kamu mau ringan kayak, mau berat kayak, berangkat kata Allah. Berarti buat Allah yang penting apanya? Berangkatnya. Betul kan? Yang penting berangkat, terserah deh. Mau ringan kayak, mau berat, berangkat. Berangkat ngapain nih ya Allah? Lihat ayatnya. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Oh, berangkat dalam konteks berjihad di jalan Allah. Kalau bicara jihad di jalan Allah, mau ringan, mau berat, berangkat. Ngaji, datang ke kajian seperti ini termasuk jihad atau tidak? Termasuk jihad. Berarti perintahnya sama nggak? Sama. Berangkat dari pada ngaji itu. Kemana? Al-Ikhlas Cipayung, Bambu Bulung. Mau ringan kek, mau berat, berangkat kata Allah. Berjihad kamu dengan harta dan dirimu. Pakai mobil, pakai bensin, gitu. Iya, ya ada sungguh-sungguh. Siapa yang merasa ringan? Yang rumahnya dekat dari sini, ke Sandung nyampe, baru ke Sandung, sampai ringan kan? Iya kan? Yang berat siapa? Yang jauh. Cibubur, dari mana Cibubur tadi? Bu Wiwin Cibubur. Lewat tol atau Bu Wiwin? Enggak lewat tol. Pakai kendaraan? Iya, kan ada bensin itu. Harta bukan tuh? Harta. Ada lebih jauh dari Cibubur? Yang lebih jauh dari Cibubur ada? Pak itu mana Pak itu? Cibubur. Cibubur juga. Depok. Depok tuh. Depok tuh. Lewat tol juga Bu? Hari ini enggak Pak. Oh, hari ini nggak lewat tol. Pakai bensin? Pakai tuh. Saya langsung Pak Ustaz. Iya masa pakai?
kamu berangkat dengan perasaan hati yang berat atau ringan, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kamu ngerti. Kita nggak paham, kita pahamnya yang ikhlas aja yang diterima di sisi Allah. Kalau merasa berat, nggak ada pahalanya. Siapa yang bilang? Allah bilangnya infiru hifafan wasikolan, berangkat berjihad dengan harta, dengan jiwamu, ringan ataupun berat. Allah bukan yang bilang. Iya, Allah yang bilang. Berarti ada nggak orang yang berangkat ke pengajian dalam keadaan merasa hati berat, Pak? Ada Pak. Di mana ngajinya? Cipayung. Wih loh, badan jauhan lagi. Badan jauhan. Di mana ngajinya? Di Taman Mini. Ya Allah, jauh udah di rumah, gak nyaman ya. Tapi kalaupun akhirnya dia sampai ke sana, itu lebih baik atau kalau dia Pak. Makin jauh lebih baik. Cakep tuh, makin jauh makin baik. Makin baik apa? Makin besar pahalanya. Dan kami sama Pak Bensin Sama berjuang. Sama perjuangan. Ya kan? Yang demikian itu lebih baik kalau kamu ngerti. Kata orang itu inkuntum la ta'lamun. Sayangnya kebanyakan kita pahamnya ketika kita melakukan satu amal ibadah dan kita merasa berat, nggak ada pahalanya di sisi Allah. Kan itu yang kita pahami selama ini bawahnya ini. Padahal nggak begitu. Apalagi sesuatu yang wajib seperti ini, wajib kan menuntut ilmu. Gue pengen berangkat, aku belum ikhlas ya hati gue nih. Ntar aja deh belum ikhlas. Aduh, kalau wajib nggak bisa begitu. Kebayang nggak bapak ibu bangunin anak bapak untuk sholat subuh? Kak, bangun Kak. Cuma Pak, saya sholat saya belum ikhlas, nggak ada pahalanya. Gimana? Kata Allah nggak ada cerita. Mau ikhlas mau nggak bangun, wajib nih sholat subuh nih. Iya nggak? Iya. Satu. Jadi ikhlas itu bukan nggak ada rasa berat di sini. Oh ini yang perlu kita luruskan. Ikhlas itu adalah selama yang kita cari adalah wajah Allah. Itu ikhlas. Meskipun dengan air mata. Contoh, kalau orang pergi haji, begitu masuk karantina, biasanya pada ketawa atau pada nangis. Nangis, oh berarti berat nih, kagak ikhlas. Mending balik ke pahalanya. Nangis itu kan berarti menunjukkan rasa berat kan? Iyalah, ninggalin anak, ninggalin keluarga, ninggalin rumah. Kalau tidak balik nih, kalau mati di sono, oh itu pikiran macam-macam. Nangis nih. Tapi kan dia nangis dalam rangka apa? Mencari wajah Allah bukan di sana. Ikhlas itu selama yang kita cari adalah wajah Allah, meskipun dengan air mata. Emang bila nggak nangis tuh waktu ditindih pakai batu panas? Emang Sumayyah nggak nangis tuh waktu ditusuk kemaluannya tembus sampai ke kepala, mati? Oh nangis berarti nggak ikhlas nih, nggak ada pahalanya. Ya bukan itu. Ikhlas itu selama yang kita cari adalah wajah Allah, meskipun dengan air mata. Itu Pak. Lanjut ayat 53. Lanjut 53. Jadi ini nggak mengganggu keikhlasan sama sekali. Jadi kalau kita pun berat tuh, harus itu berat nih. Kalau kita cari wajah Allah, kita pengen dapat nilai 100 di hadapan Allah. Kita pengen punya nilai sempurna. Tadi kan gitu ayat. Lan ta'alu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu gak akan dapat nilai sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu berat untuk mengeluarkannya. Nah, itu baru sempurna. 53. Gantian, siapa lagi yang mau baca artinya? Berarti, mau baca berarti. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Infak, menginfakkan sebagian harta kita hukumnya apa? Berinfak hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah ya?
menginfakkan harta itu hukumnya wajib, Bu. Setiap kali kita mendapat rezeki harus ada yang kita infakin. Harus ada yang beda dengan zakat. Zakat setahun sekali. Infak itu setiap kali kita mendapatkan rezeki maka kita wajib mengeluarkannya. Iya. Pada saat dia bilang berapa? 2,5%. Seperti zakat. Iya dapat rezeki. Ada orang kuliah harian nih, habis dia macul seharian makin dapat gaji 500.000 misalnya. Wajib mengeluarkan zakatnya di hari memetik hasilnya. Bahasa lainnya zakatnya, maksudnya zakat itu membersihkan harta. Nah yang zakat beda lagi nanti. Kalau dia punya tabungan, ya senilai 85 gram emas, ngendap 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Berarti kalau zakat itu yang mengendap setahun. Iya, mengendap. Apabila kita nerima apapun dari zakat dari apa itu dalam yakni infak. Tapi tetap nilainya 2,5%. Minimal 2,5%. Minimal ya, orang Nasrani 10%. Di gereja 10% minimal. Karena wajib, lihat ayatnya. Perintahnya apa? Anfiqu tau'an au karhan. Infak. Katakanlah Muhammad, Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad ngomong komannya apa? Infakkan hartamu baik apa? Makhluk. Infakkan hartamu. Ini surat At-Taubah 953. Infakkanlah hartamu baik sukarela maupun terpaksa. Allah perintahkan Muhammad Rasulullah mengatakan hal ini. Berarti zaman dulu ada nggak orang yang berinfak tapi terpaksa? Ada. Yang sukarela ada juga. Nggak selama yang dicari wajah Allah. Tapi nanti di kalimatnya, namun infak tidak akan diterima karena kamu orang-orang yang fasik. Kalau orang fasik berinfak biar pun dibilang lillahi ta'ala itu ikhlas nih. Ada pahalanya nggak? Iya kan? Ada orang muslim titip kurban. Pak Indra saya titip kurban deh. Oh bangun masjid titip buat bangun masjid nih. Emang ada pahalanya di sisi Allah? Ya ada. Tapi orang Islam sekecil apapun amalan dia akan lihat balasannya di sisi Allah. Makanya infakkan harta baik sukarela maupun terpaksa. Dari sini, dari 2 ayat tadi Pak, kita lihat bahwa ikhlas itu bukan tentang gak merasa berat. Ikhlas itu selama yang kita cari adalah wajah Allah. Jelas? Jelas ya? Nah, tanya sama diri kita udah takwa belum di poin ini nih? Berbagi di waktu lapang dan sempit. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan nilai sempurna. Jangan-jangan kita rajin sedekah, tapi 1.000 terus tiap sedekah. Bukti. Belum pernah sedekah yang apa tadi? Nyerang. Ngasihnya itu nyerang gitu. Harus coba minimal sekali seumur hidup kita ngerasain sedekah terbaik gitu. Jelas kalau gitu? Lanjut ya. Jadi allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berbagi di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Apa artinya? Orang-orang yang menahan amarahnya. Oh, ternyata orang bertakwa itu adalah orang yang jago nahan amarah, Pak. Siapa yang dari subuh sampai sekarang belum teriak-teriak? Belum marah-marah gitu loh. Berarti jago tuh. Kalau subuh udah teriak-teriak, ayah, kakak, berarti belum jago tuh nahan marah. Tadi kan berkaitan dengan keluarga ziminal ghaizo. Artinya apa keluarga ziminal ghaizo? Apa artinya Bu? Pak? Orang yang mampu menahan amarah. Ada hadis bunyinya la taghdab walakal. Apa artinya itu Bu Dewi? Jangan marah maka bagimu surga. Marah itu ada godok, ada gois.
Dia main di gois gue. Wal kaziminal ghaizo, bukan wal kaziminal godok. Pertanyaannya, apa bedanya godok dan gois? Kan gitu pertanyaannya. Oke, bedanya gitu. Kalau nahan marah di level godok, itu ibu mulutnya tuh nggak berisik gitu. Mulutnya diem, banyak gampang marah, mulutnya diem. Tapi begitu ibu lewat dapur, pintu dapur bolong. Mulutnya diem nih Pak, tapi pintu dapur bolong gue. Meja, mulutnya anteng. Tapi ini nggak bisa diem nih, mukanya merah. Itu nahan marah godok. Artinya meskipun mulutnya nggak teriak-teriak, tapi orang di sekitarnya tahu, oh lagi marah dia. Jelas nggak? Jelas ya? Atau mulutnya bersuara tapi nggak teriak. Malam berantem nih, suami istri sebelum tidur berantem nih Bapak ini. Begitu belum subuh, belum bayan gitu, masih marahan. Suaminya nanya, Bun, masak nggak? Masak. Jadi, masak apa Bun? Dia ada di bawah. Marah nggak? Suaranya marah nggak suaranya? Enggak, suaranya biasa aja. Masak nggak Bun? Masak. Masak apa? Dia ada di bawah. Kira-kira suaminya tahu nggak kalau istrinya lagi bahagia atau lagi marah? Marah. Itu gua udah tunggu itu. Nahan marah, tapi masih ketahuan. Oh lagi marah dia nih. Jelas? Goizo itu nahan marah sampai orang yang ada di sebelah kita nggak tahu kalau kita tuh lagi nahan marah. Gitu. Kebayang nggak sih? Menahan marah sampai orang-orang nggak tahu kalau kita sebenarnya lagi nahan marah, kita lagi kesel. Jadi semuanya berjalan normal aja biasa. Padahal kita udah bener banget ya. Susah mana kira-kira? Nahan marah godok atau gois? Gois. Orang bertakwa main di level ini. Apa contohnya? Siapa yang hari-hari bawa mobil sendiri? Yang hari-hari kemana-mana bawa kendaraan? Mbak siapa namanya? Mbak Novi. Udah berapa lama bawa kendaraan Mbak Novi? Yang biasa ya? Ya. Bikin itu kopi. Sampai suaminya perasaan belum bayaran dikit. Oh baik banget dia bikin gitu. Sampai suaminya nggak tahu kalau istrinya sedang masak dong, masakan kesayangan ayah pokoknya. Susah? Susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya kan? Pertanyaan sama diri kita sudah ada belum di poin itu? Apakah kita sudah bertakwa di poin yang kedua? Wal kaziminal ghaizo atau udah belum kira-kira? Udah ya? Belum. Gak apa-apa, kalau belum gak apa-apa. Justru kita belajar supaya kita tahu, apa tuh gitu ya. Udah, kita berproses sekarang. Kalau sekarang kita masih digodok, berproseslah untuk pindah kuadran ke kuadran gois. Dan orang-orang yang bisa bermain di kuadran gois, di level gois, hanyalah orang-orang yang jam terbang sakit hatinya udah tinggi pakai banget. Gitu. Ya. Pura-pura baik, tapi di belakang lucu gimana? Gak apa-apa. Emang begitu gois. Nah, ya kamera sebetulnya marah kan? Sebetulnya marah. Jadi di depan mukanya senyum Pak. Begitu suaminya pergi, yes, begitu dua sekumis loh. Wah, gak apa-apa ya. Yang penting lakinya nggak tahu ada lagi marah gitu. Emang begitu. Gois itu nahan amarah, berarti ada amarah nggak? Ada, tapi dimanipulasi sama dia, seolah nggak ada apa-apa. Emang gitu intinya. Jelas Pak? Jelas ya? Apa? Emang. Iya, emang lain di mulut lain di hati. Tapi dia melakukan ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti apa yang Allah ajarkan dalam ayat ini. Itu nggak apa-apa ya? Tapi ada tertulis catat malaikat kan Pak ya? Wih, dicatat. Rasa sakit hati ibu tuh, nahan sakit hati itu gak digratisin sama Allah. Diapresiasi. Apa apresiasinya? Surga kan tadi.
Surga itu disiapkan buat orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang mukanya senyum, belakangnya gondok. Nah, itu kan warga Ziminal Boys itu. Dan gondoknya itu kan tergantung dengan malaikat ya Pak. Iya. Oh iya. Tapi kemampuan dia berkamuflase, dia lagi marah tapi dia pura-pura nggak marah, itu juga dicatat sama malaikat. Oh, dia lagi main boys nih, cakep nih. Surga nih kalau dia tinggal nih. Berarti tidak berdosa ya Ustaz. Sekarang kalau bilang ibu ini boys nih. Pura-pura lo gitu ya. Jelas ya? Termasuk misalnya ada orang yang ngomong gak enak, kita sakit hati tapi kita diem aja, itu termasuk. Oke, lanjut ya. Kita menahan marah. Kita masih menulis. Kita untuk menahan marah. Dan itu kan salah satu kita nahan kan mungkin ya kan kita nggak bisa emosi karena orang jauh di sini. Nah untuk seperti itu seperti apa? Bagaimana Ustaz? Ada bagaimana caranya bisa menghilangkan kejadian itu? Ya beda ya, beda dengki dengan marah beda nih. Pak ini benar beda. Ya. Dengki dengan marah itu beda ya. Mana amarah dengan rasa dengki itu beda. Dengki itu kuat sama iri dan hasad. Iri, dengki, hasad. Yaitu perasaan tidak nyaman melihat orang lain itu dapat keberuntungan. Iri gitu. Iri itu gitu. Begitu bapak dapat hadiah, Pak itu nggak senang. Kenapa sih dia dapat itu? Tapi sebaliknya itu aja. Kalau dengki nggak senang ngelihat orang dapat kebaikan dan berharap kebaikan itu hilang. Orang dapat motor nih, kita kesel. Mudah-mudahan rusak motornya. Nah itu dengki. Kalau hasad, kita nggak suka melihat orang dapat kebaikan dan kita berharap kebaikan itu pindah kepada kita dengan cara apapun. Hasad. Jadi beda dengan menahan amarah beda. Dengan sombong beda lagi nanti. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar-besar dia nggak punya surga atau Rasulullah kan gitu. Nah itu beda lagi nanti itu apa itu. Ya. Oke kita lanjut ya Bu. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh iya, menahan amarah. Nah yang bisa bermain di safety level itu biasanya orang-orang yang jam terbang sakit hatinya tinggi. Jam apa ya? Jam terbang sakit hatinya udah tinggi, baru dia bisa main di situ. Ada seorang pengantin baru, ada orang baru nikah nih. Hari pertama nikah, habis mandi, suaminya pakai anduk bekas mandi yang masih basah itu ditaruh di atas kasur. Ibu baru beresin spray nih, dia habis mandi nggak tahu aja itu anduk basah. Jujur nih, kesel nggak? Kesel. Biasanya kalau baru pengantin baru ibu ngomong apa sama suami ibu? Pengantin baru bayangin baru pertama nikahnya. Ya jangan taruh di situ dong, kan ada tuh apa jemuran anduk. Diingetin kan? Kan baru hari pertama nikah. Ternyata setelah seminggu nikah begitu terus tuh suami ibu tuh. Masih dibilangin nggak? Masih. Ya, please jangan di situ dong. Ntar aku mau beresin kasur. Itu ada jemurannya tuh. Seminggu nikah masih dibilangin. 2 tahun nikah masih dibilangin. Tahu-tahu anniversary ke-30. 30 tahun nikah. Begitu suaminya habis mandi, naruh anduknya masih di situ juga banyak juga. Kira-kira ibu masih nasihatin atau ibu diam? Ya kan? Habis dia ngapain? Ambil, itu boizo atau begitu. Gak ada drama kan? Udah berdamai dengan apa? Ya sampai sini. Kalau sudah jelas, ini ada pelajaran luar biasa. Kalau sudah jelas, berarti suami yang nyebelin pakai banget, yang sifatnya nggak berubah selama puluhan tahun itu baik atau tidak buat seorang istri? Ya, mereka baik. Kenapa baik? Karena hanya suami yang model begitulah yang bisa membuat istrinya berpotensi main di level boys.
Dan kalau istrinya udah bisa main di level egois, istrinya punya peluang masuk surga. Betul nggak? Betul. Makanya orang yang selalu ingat tentang ayat ini, punya suami yang nyebelin, dia akan bilang sama Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, benar-benar ya nggak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Termasuk laki kita nyebelin, ternyata baik banget ya. Dia adalah personal trainer kita untuk melatih kita jago bermain di dalam voice. Gak berbayar kok. Iya kan? Iya. Siti Asia, istrinya Firaun, itu bisa bertahan, gak minta cerai sama lakinya. Padahal suaminya nyebelin gak? Banyak, nyebelinnya tiap hari apa kalau Firaun? Setiap hari. Kalau suami kita nyebelinnya tiap hari ya? Gak tiap hari kan? Iyalah, gak tiap hari. Firaun marah. Tapi pernah baca tulisan Siti Asia gugat cerai Firaun? Gak ada ceritanya. Kenapa? Udah hari-hari begitu. Biasa. Akhirnya bersuamikan Firaun ternyata menjadi jalan bagi Asia masuk dalam surga Allah. Rasul yang bilang bahwa Asia salah satu pemimpin wanita di surga nanti. Itu calon penghuni surga ori itu begitu. Wanita calon penghuni surga ori itu kayak Asia, nggak begitu ngomongnya. Gue siap jadi istri yang soleh, asal laki gue bener. Nah itu kawin. Itu kawin. Kalau yang ori, bagaimanapun suaminya, dia tetap ambil jalur gue harus masuk surga. Meskipun laki gue kurang benar. Nah itu kawin ori. Asia kan begitu. Makanya Allah mengatakan, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibnili. Surah berapa itu? At-Tahrim ayat berapa? Wah, dapat hadiah. Hadiahnya pembatas bacaan Quran. Mau warna apa, Pak? Mau warna apa? Hijau. Nah, itu khusus buatan tulisan tangan. At-Tahrim ayat 11. Silakan buka. At-Tahrim surat 66 ya Pak. 66 ayat 11. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan orang-orang yang beriman itu adalah istrinya Firaun. Jadi istri Firaun itu jadi ikonnya orang beriman. Jadi kalau pengen lihat orang beriman, lihat istrinya Firaun. Kalau pengen lihat calon penghuni surga, lihat istrinya Firaun. Meskipun suaminya nyebelin, tapi dia tetap jadi wanita soleh. Keren kan? Keren. Kok bisa ya Asia begitu? Jam terbang sakit hati udah tinggi. Jadi hidupnya pilihan ya Pak. Disakiti terus surga gitu ya. Iya. Iya benar. Terakhir. Yang terakhir, ciri orang bertakwa yang terakhir wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kita berat ya, tanpa syarat, tanpa syarat, dan segera dia memaafkannya. Bukan cuma memaafkan nih, walaupun tanpa diucapkan. iya, walaupun tanpa diucapkan. Maafinya apa? Segera. Yang kedua, tanpa syarat. Kenapa ada segeranya Pak Indra? Karena kalau nggak pakai segera, insya Allah setiap kita bisa jadi pemaaf. Tapi butuh waktu puluhan tahun. Gimana? Udah lo maafin belum situ? Situ mana? Situ yang kemarin. Asal dia mau datang aja ke rumah gue maafin. Asal dia mau datang, ini udah 20 tahun dan mau datang. Berarti dia maafin nggak? Enggak.
orang bertakwa itu mau memaafkan segera. Jadi waktu dia WA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, udah tenang, udah gue maafin. Itu takwa gitu tuh kayak gitu. Gampang aja kita maafin orang. Itu takwa. Gak pakai syarat. Asal dia mau ngomong aja minta maaf, gue maafin. Asal dia datang aja ke rumah gue maafin. Enggak, orang takwa tuh gampang memaafkan dan cepat maafin orang. Itu ciri orang bertakwa menurut surat Ali Imran 133, 134. Pertanyaannya, silakan Bapak Ibu tanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah jadi orang yang bertakwa dengan kriteria tadi? Bahkan tidak bisa jawab pertanyaan tadi. Apakah kita sudah jadi orang yang bertakwa? Tinggal jawab kan? Sudah atau belum? Kalau sudah, keren, pertahankan. Kalau belum, ya kita OTW. Kita sudah rolling menuju ke situ. Jelas kalau itu? Ya. Ustaz mau nanya tadi dengan kisahnya Asia sama Firaun dan Ustaz. Itu kan kita udah tahu kalau Firaun itu ke Islam lah mungkin ya. Terus kalau Asianya sudah Muslim gitu kan. Nah itu apa boleh Ustaz dalam satu keluarga? Dia pengikutnya non Muslim gitu Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh, tapi kenapa Asianya masih sama gitu? Maksudnya masih jadi istri gitu? Nggak boleh setelah datangnya Islam. Itu kan kisah di zaman Nabi Musa. Gitu. Oh dia boleh dulu sebelum Quran turun dengan sempurna. Jadi sekarang kalau ada indikasi anak kita pengen nikah orang di luar Islam ya, anak kita perempuan jangan dikasih. Apapun alasannya jangan dikasih. Jadi Pak Ustaz, Asianya tetap dapat surga ya Ustaz? Even walaupun suaminya Insya Allah ya. Karena Rasul yang mengatakan bahwa calon pemimpin surga, calon wanita pemimpin surga itu ada 4 kata Rasulullah dalam hadisnya. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Yang kedua, Maryam, istri dari Maryam, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga, Fatimah. Yang keempat, Asia. Bukan Aisyah kan? Asia, istrinya Firaun. Dan itu yang keempat. Yang cepat beristighfar, suka berbagi di waktu lapang dan sempit, mampu menahan amarah di level voice, dan mampu memaafkan orang lain dengan cepat dan tanpa syarat. Itu kriteria orang bertakwa. Ustaz, kalau memaafkan tapi susah melupakan, kita maafin dia. Kesalahannya. Oke. Saya bisa maafin Pak, tapi saya nggak bisa melupain itu gimana tuh? Ya. Baik. Siapa nanya tadi Bu Novi ya? Bu Evi ada yang nanya Bu Evi. Saya bisa memaafin nih Pak, tapi saya nggak bisa melupain peristiwa itu gimana? Apakah itu sudah termasuk memaafkan? Gitu ya? Oke. Lihat ya Bu Novi, lihat ibu semua. Buka surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Baca ya Pak. Ya, silakan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang? Surat An-Nur ayat 22. Siapkan tahu surat ini asbabun nuzulnya cerita tentang siapa? Abu Bakar dan Wali Abu Bakar dan siapa? Mistah. Yang mana? Iya. Ini kisah tentang Sayyidina Abu Bakar dan Mistah. Mistah itu ART-nya Abu Bakar. Ya, pembantunya Abu Bakar, tapi sahabat Rasul beriman dan hijrah juga kepada Rasulullah.
Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan, yaitu Abu Bakar. Kelapangan di sini kaya maksudnya, berharta. Janganlah orang-orang yang kaya itu bersumpah tidak ingin membantu lagi saudaranya yang miskin dan berhijrah di dalam Allah. Maksudnya mistoh. Mistoh itu ART-nya Abu Bakar kali ini. Dia juga beriman kepada Rasul, berhijrah juga, tapi dari golongan yang tidak kaya. Jelas ya? Dan setiap bulan Abu Bakar selalu mensupport mistoh. Bukan hanya mistoh, keluarganya disupport sama Abu Bakar. Berarti hubungan mereka baik kan? Baik. Qadarullah, mistoh terlibat skandal penyebaran isu atau hoax kalau kita bilang sekarang bahwa Aisyah berzina. Aisyah itu anak kesayangan Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Kebayang gak sih? Kita punya pembantu, kita kasih gaji setiap bulan, kita tolongin keluarganya. Tahu pembantu kita mau fitnah bahwa anak kita berzina sama seorang laki-laki sampai satu Madinah percaya dengan isu itu. Kira-kira nyebelin gak tuh pembantu kayak begitu? Enaknya kita apain? Kita punya apa kita pecat ya? Punya dulu, baru kita pecat. Kalau tuannya dia, punya dipecat Pak. Permasalahannya, tuannya bukan duit ini. Tuannya Misto adalah Abu Bakar. Pertanyaannya, dipecat nggak sama Abu Bakar? Nggak kan? Dipecat. Berarti Bu Yati sama Abu Bakar sama. Dipecat sama Abu Bakar sampai Abu Bakar bersumpah wallahi demi Allah saya tidak akan bantu lagi Misto. Turun tuh ayat itu. Begitu Abu Bakar saya tidak akan bantu lagi kamu, langsung ditegur sama Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Apa perintah Allah? Wa yafu Bakar, maafkan Misto. Munafik, mana munafik? Bakar, ayat Bakar, wal yafu, maafkan Misto, wal yasfahu, dan lapangkan dadamu. Allah tidak memerintahkan forgive and forget, maafkan dan lupakan Misto. Enggak, Allah tidak perintahkan itu. Jadi urusan maafkan, Allah tidak memerintahkan kita untuk memaafkan orang dan melupakannya. Enggak disuruh itu sama Allah. Yang Allah suruh, maafkan orang lain dan lapangkan dadamu setiap kali dadamu merasa sempit ketika mengingat peristiwa itu atau ketika kamu melihat orang itu lagi. Bisa nggak? Kita udah maafin dia di hari ini. 20 tahun kemudian ingat lagi kita. Bisa nggak? Bisa. Habis kita maafin nih orang pergi dia hilang. Entah dia hilang atau kita hilang. 20 tahun kemudian ketemu kita di bandara. Aduh dia nih. Kira-kira pikiran kita ingat lagi nggak dengan peristiwa dulu? Nyesek lagi nggak? Nah, ketika nyesek lagi, ayat ini berlaku. Forgive, maafkan dan lapangkan dadamu. Kapan kita melapangkan dada kita? Setiap kali hati kita nyesek mengingat peristiwa itu. Jadi perintah memaafkan bukan satu kali, tapi perintah yang berjalan seumur hidup kita. Makanya memaafkan itu gampang. Itulah sebabnya kenapa memaafkan menjadi kunci surga dari Allah. Wal afina anin nas. Orang yang mau memaafkan hadiahnya surga. Itu munafik. Jadi nggak apa-apa kalau nggak bisa melupain. Munafik punya masalah dengan orang yang kumisan, laki-laki kumisan. Udah dimaafin nih, dia lagi enak-enak makan bakso, lapar, kumisan, mirip banget kamu yang gitu. Ya si kumis lewat ini. Ingat lagi dia, begitu ingat hati kesel kan? Kesel kan? Begitu kesel istiqomah. Itu perintahnya gitu. Maafkan, lapangkan dada. Maafkan, lapangkan dada. Orang paham kok. Yang namanya memaafkan orang itu berat di sini rasanya. Makanya forgive, not forget.
nangis gitu. Padahal kan bertasbih itu harus menenangkan hati, harusnya kan ya. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ya cukup. Ini kajian kita hari ini. Jadi tapi Ramadan ketiga adalah tujuan Allah mewajibkan kita Ramadan agar kita jadi orang yang bertakwa. Pertanyaan besarnya, apakah saya sudah jadi orang bertakwa? Tinggal lihat kriteria kita. Masukkan ya. Di Ali Imran 133 dan 134. Kesimpulannya apa itu? Yang pertama, jadi orang bertakwa yang pertama bersegera beristighfar. Yang kedua, punya spirit berbagi. Yang ketiga, namanya bodoh atau egois? Egois. Yang keempat, makan gimana? Segera dan tanpa syarat. Nah, sebagai penutup kajian kita buka surat Al-Isra ayat 14, 17, 14. Udah tahu sekarang nih, oh itu kriteria orang bertakwa Pak? Ya, itu kriteria. Nah, sekarang 17 ayat 14 ini ayat terakhir, benar-benar terakhir. Kajian kita hari ini. Baca Pak. Ya, silakan. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ikro kita baka, bacalah kitabmu. Kitab kita apa? Baca Al-Quran kepada Allah. Kafa binafsikal yauma, maka cukuplah mulai hari ini alaika hasiba. Jadilah kalian auditor untuk dirimu masing-masing. Oh, kita belajar Quran itu untuk ngaudit diri kita. Kita audit deh. Dan apa menurut saya ya? Kayaknya belum nih di ini nih. Saya belum bisa maafin orang nih Pak. Saya kayaknya belum tampak di poin terakhir nih. Gitu. Kita hisap diri kita sendiri. Ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Cukup ya. Azza walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu yang ada di bawah ini termasuk orang-orang yang bertakwa dan berhak atas surganya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Bu Evi. Terima kasih Pak Didi, Pak Didi. Terima kasih semuanya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Indra. Saya ilmunya. Buat teman-teman, moga-moga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Pak Indra. Sekali lagi, masalah infak ini saya mulai dari sekarang ya. Kita tetap pakai infak dari meja. Kita mengamalkan surah 58 ayat 12 ya Pak Indra. Mulai hari ini, ya mudah-mudahan kita istiqomah. Masalah wajib menuntut ilmu ini konsekuensinya apa ya Pak Indra? Kan wajibnya tadi benar-benar. Kalau kan pilihan, gitu ya. Konsekuensinya bagi yang nggak hadir itu gimana? Di mata Allah gitu. Sama seperti kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib nggak? Kalau kita nggak sholat, dosa. Konsekuensinya berdosa kita ketika kita meninggalkan majelis ilmu yang sudah kita jadwalkan. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau nganggur nggak enak. Beda dengan mager. Makanya kan tadi berangkatlah baik ringan ataupun merasa berat kan ya. Biru ifaman masih kolan nanti ku tahu anal karan bahkan sukarela maupun terpaksa. Allah perintah itu gitu. Sukarela kayak terpaksa ringan berat berangkat ke Allah. Kan itu kebaikan kita. Jadi jangan anggap sepele ya majelis ilmu yang tidak kita hadiri padahal sudah kita jadwalkan. Nah, tiap hari kan kita ngaji dengan tiap hari. Senin dan Kamis. Tuh, Senin Kamis. Nah, kalau dijadwal Senin Kamis maka Senin Kamis jadi kewajiban buat kita. Buat masjid lain ya beda lagi sesuai dengan jadwal yang mereka sepakati loh ya yang mereka sepakati. Itu kritika kita. Kalau jadwalnya bentrok dengan Kalau jadwalnya bentrok, Allah alam ya kan kita nggak mungkin belah badan kita juga. Yang penting kita belajar gitu. Kita hadiri salah satunya. Bisa dua-duanya.